Kita langsung saja ya berkenalan dengan IKASA Makassar. Betul, Kak. Iya. Tadi tentunya kita juga ingin mengetahui ya kalau semuanya untuk IKASA Makassar itu sebenarnya apa sih, dan sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian ini sudah berapa tahun ada di Makassar. Tentunya kita akan ngobrol ya, Smart Listener. Sebelum kita ngobrol, kita mau tahu dulu dong untuk malam hari ini. Kayaknya kita sama ya. Iya, sama-sama Nevi. Seragam warna biru. Oke. Malam hari ini kalian dari IKASA Makassar, kalau begitu bisa perkenalkan diri dulu dong. Oke. Silakan. Iya, Ya. jadi perkenalkan, nama saya Sandi. Mhm. Kalau nama lengkap itu Ahmad Fajar Sandi. Tapi dipanggilnya Sandi. Sandi Iya, ya. bukan Fajar. Hmm. Iya, kalau di IKASA sendiri saya untuk sekarang di kepengurusan ini Iya. bergabung di divisi fundraising. Itu fundraising. Fundraising. Untuk penggalangan dana. Nah, Oke. ini selesai. Sudah lama bergabung dengan IKASA? Sejak akhir tahun 2020. Sejak akhir tahun Iya, 2020 sama ya. dengan ini. Ya, jangan nunjuk dong sama dengan yang ini. Ya, itu Sandi ya. Iya, Kak. Ya, kemudian kita bergeser dong ya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Baso Nurwinsa. Baso, Ya, Baso Iya. Nurwinsa. panggilnya Baso. Baso ya. Aha. Sejak kapan bergabung dengan IKASA? Akhir tahun 2020. Sama ya. Ya. Oke, terus di IKASA ini menjabat sebagai apa? Untuk sekarang jadi anggota keluarga. Anggota keluarga. Iya, keluarga. 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 Maksudnya? Setelah selesai menjabat jadi di IKASA Makassar itu, setelah selesai masa kepengurusan, kita akan jadi Keluarga. kembali ya keluarga. Keluarga. Jadi berarti ya pernah menjabat juga di pengurusan ini, IKASA ini, tapi kalau sekarang ini itu sudah tidak menjabat lagi ya Iya. di pengurusan. Jadi sekarang menjadi keluarga. Keluarga. Oh, istilahnya seperti itu ya. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih ya sudah hadir di Smart FM untuk hari ini. Tentu kita mau tahu nih ya, untuk IKASA itu apa sih, singkatannya apa? Kemudian apa sih sebenarnya yang kalian lakukan begitu? Ya. Iya. Sandi ya. Ya, bisa, Ya, Kak, bisa. Ya, jadi kalau dari IKASA Makassar sesuai dengan singkatan itu Ikatan Pemuda Peduli Sosial Kota Makassar. Terus kalau di IKASA itu kita mengenal yang namanya 4 pilar. Kan jelas yang namanya komunitas sosial pasti bergerak di bidang sosial. Nah, kalau kita bakalan fokuskan kepada 4 pilar ini. Yang pertama itu pendidikan, lingkungan, kesehatan, dengan budaya, kayak gitu, Kak. Pendidikan, lingkungan, Kesehatan dan budaya. kesehatan, Dan budaya. budaya ya. Nah, kalau sampai dari Sandi tadi ya, Sandi dan Baso ya. Nah, kalau dari Sandi sendiri ya, untuk ini kan untuk fokusnya itu ada empat ya, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan budaya. Nah, selama ini apa saja sih yang dilakukan untuk misalnya nih dari segi pendidikan dari IKASA ini? Iya, kalau dari segi pendidikan itu sebenarnya beragam cara. Iya. Karena kemarin kita dari alhamdulillah di tahun 2022 kemarin sekitar bulan 8 ya kalau tidak salah. Itu kita laksanakan Go Teaching. Nah, Go Teaching ini program kerja yang berulang setiap tahunnya ada. Di waktu saya masuk pun di tahun 2020 itu kita sudah masuk di Go Teaching 5 ya, Kak Baso? Ya, Go Teaching 5, terus 2021 Go Teaching 6, dan yang kemarin 2022 juga Go Teaching 7. Dan alhamdulillah kemarin lagi itu di hari Jumat sampai hari Selasa kemarin itu kita adakan yang namanya follow up untuk kegiatan Go Teaching yang kemarin. Jadi kita kembali ke sekolah yang diintervensi. Itu pelaksanaannya di pelosok. Nah, untuk Itu di pelosok Iya, betul. pelaksanaannya, bukan di Makassar? bukan, kalau di Bukan. Makassar lain lagi ceritanya. Dia namanya Cerita Savana. Cerita Savana. Nah, itu di Oke, Kampung kalau Binaan. gitu cerita dulu dong yang satu-satu ya. Iya. Go Teaching. Betul, Go Teaching ya. Terus gimana? Nah, kalau yang satunya lagi itu di Kampung Savana di perbatasan Tugu Badik, Makassar Goa. Tugu Badik itu ada namanya Kampung Savana. Jadi itu kita ngajar di situ, anak-anak pemulung diajar di situ. Kan kebetulan di samping kanan ada lingkungan kumuh. Nah, di situ kita yang ngajar.
Jadi untuk di program pendidikan sendiri ya, untuk di pendidikan itu ada programnya, ada namanya Go Teaching ya. Go Teaching. Ini sudah dilakukan setiap periode ya. Ini sudah lama dilakukan ya. Nah itu dari Sandi ya. Tentu saya mau tahu juga nih, kalau Baso sendiri ya, itu pernah menjadi pengurus juga ya. Untuk Go Teaching sendiri itu apa sih yang bisa kalian dapatkan ya dengan untuk program pendidikan yang satu ini dengan melakukan Go Teaching? Jadi kalau untuk Go Teaching, ditanyakan apa yang kami dapatkan, ya pasti pertama pengalaman, ilmu dan relasi. Jadi setiap tahun kan kita mengadakan Go Teaching ini di setiap daerah yang berbeda, kabupaten, kota yang berbeda di pelosok. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting yang kami dapatkan dari situ, di mana menumbuhkan emosional antara sesama teman-teman pengurus, teman-teman volunteer, dan bagaimana cara kami bisa berbaur dengan baik sama masyarakat-masyarakat yang baru kita temui. Itu kan salah satu ilmu yang sangat sulit untuk ditemukan walaupun dilihat hanya sebagai hal yang sepele. Kemudian untuk yang Go Teaching itu memang menyasar warga yang di pelosok atau memang lebih untuk usianya itu anak-anak atau bagaimana? Ya kalau untuk Go Teaching ya sasaran kami sampai saat ini dan sudah berulang kali, sasaran kami memang untuk teman-teman yang masih di pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar. Jadi untuk pendidikan sekolah dasar tentu ini agak gimana ya untuk pengajarannya. Tentu ada kiat-kiatnya, cara yang dilakukan supaya anak-anak itu kan bisa lebih cepat ya untuk menyerap ilmunya. Kalau dari tentu pada pengalaman ya, berpengalaman ya. Kalau Sandi sama Baso ini gimana nih untuk bisa pendekatan dengan anak-anak ya untuk ngajar? Anda tentu kalian juga mengajar ya? Ya. Gimana hal yang dilakukan untuk bisa bagaimana apa yang diajarkan terus ilmunya bisa langsung bisa ditangkap langsung diserap ya ilmunya ini sama anak-anak. Sama Sandi dulu deh. Ya kalau dari saya itu Kak, anak kecil itu sebenarnya tidak terlalu fokus sama yang namanya teori, kan beda dengan kami yang kuliah apa. Jadi untuk anak kecil itu kalau langkah yang pertama yang paling sering ku lakukan itu dekati dulu siapa yang jadi bosnya. Dekati dulu siapa yang jadi bosnya. Otomatis, ini untuk anak-anak pemulung atau gimana nih? Anak-anak. Ya semuanya untuk usia dini itu. Oh iya. Otomatis kan ada yang diboskan gitu biasanya. Jadi kita kalau sudah tunduk yang itu bos, otomatis yang lain pasti pada nurut. Nah, itu yang pertama. Tunggu dulu. Tapi kalau mamanya bisa tahu yang ini bos atau bukan, bagaimana? Ketara gitu kan. Siapa yang paling ditakuti? Oh begitu kan? Iya. Yang sering olok-olok itu pasti ditakuti. Oh yang kreatif kamu iya, mungkin betul, nih. Kalau yang tidak paling agresif. Yang gitu. tidak bisa tinggal diam, yang betul. bisa yang jalan-jalan terus ada memang itu anak-anak kayak begitu ya. Iya kan? Oh. Otomatis kalau didapat itu satu, dia semua. Nah, terus yang kedua, kalau untuk metode pembelajaran itu kita lakukan yang namanya, yang pertama pas games, pasti ada games. Nah, jadi selain dari games itu kita ajarkan mereka learning by experience. Jadi kita perlihatkan itu langsung. Contohnya kayak misal lingkungan, kita hubungkan dengan lingkungan. Kayak misal, plastik ini kita bisa bedakan yang mana daur ulang, yang mana tidak. Itu dengan langsung memungut sampah, terus membantu mereka untuk memilah kayak gitu. Jadi itu kita langsung ajarkan di lapangan, nggak harus bilang, "Woi, kau tulis lagi gini," gitu ya. Apa pengertiannya ini, jenis-jenisnya ini. Mereka mana paham enggak? Ya, ini kayaknya kalau semuanya teori agak susah gitu ya. Apalagi kalau semuanya agak lama begitu pasti ya untuk seusia mereka kayaknya agak susah ya untuk menyerapnya. Oke, itu pengalaman dari Sandi ya. Nah, kalau bahasa sendiri kayaknya gimana nih? Kayaknya lebih komplit ya. Gimana pengalaman mengajarnya untuk anak-anak? Jadi alhamdulillah sudah berapa ya? 4 tahun, 3 tahunan lebih ya bergabung di Ikasa Makassar. 3 tahunan bergabung di Ikasa. Dukanya dia, iya. Kalau untuk mengajar, sebenarnya saya Kak bukan tipe yang bisa berbaur dengan cepat sama adik-adik. Ya, jadi saya memiliki kesulitan di situ. Oh jadi ya, tahu agak juga, cool di ceritanya dia. juga, tapi memang sulit untuk bisa dapat
emosional dari adik-adik itu sendiri, sangat sulit menurut saya pribadi. Jadi saya ansiasatinya ya dengan cara paling saya cuma bisanya ajak di main game, belajar dari situ Kak, dari permainan game, dari pengalaman-pengalaman mereka, sharing-sharing ya kayak gitu aja Kak. Tapi kalau selain untuk permainan untuk games sendiri itu apa sih yang paling disuka games yang bagaimana? Ya kalau di Go Teaching, di beberapa Go Mobile Teaching Legend kemarin atau apa? kayaknya mereka belum tersentuh dengan game seperti itu Kak. Iya iya, jadi gimana ya permainan yang sederhana ya? Yang Oke sederhana. gimana? Kayak Misalnya kayak gimana? Kemarin itu kita main kuartek, apa sih yang kertas, tepuk kertas, main gasing, permainan-permainan tradisional. Itu yang masih terus dimainkan. Kelereng, Dek. kelereng. Banyak, Dek. Jala panjang apa. Dulu kita masih ingat ya, dulu kita masih merasakan ya permainan yang begitu ya. Tapi kalau memang sekarang memang agak-agak susah gitu kan. Ya. Jadi untuk antusias anak-anak ini kalau mereka diajak untuk bermain tradisional itu sangat suka ya, mereka suka ya. Oke. Itu untuk program yang Go Teaching ya. Jadi setiap kepengurusan itu pasti ada ya. Untuk pengukurannya, kira-kira gimana nih kalau memang ada satu hal yang memang misalnya nih untuk Go Teaching ya, untuk melihat dari respon dari suatu program itu gimana caranya sehingga kok bisa ini terus berlanjut lagi? Ya, pengajaran. itu kalau dari apa yang kita lihat Kak, itu berdasarkan antusiasmenya. Maka otomatis saat kita datang itu kan kita tidak menyasar yang sekolah saja, karena semuanya kita sasar sesuai dengan usianya. Jadi misal ada yang tidak sekolah tapi memang usia SD, karena tetap kita panggil. Nah dari semua sekolah yang lokasi yang kita intervensi itu antusiasmenya tinggi, dan itu juga dilihat berdasarkan kan setiap hari terakhir itu kita ajak untuk orang tua juga ketemu dengan kita, terus kita adakan kayak pentas seni dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi patokan kalau misal ternyata program ini masih menarik untuk dilaksanakan di sekitarnya kita, selain dengan memandang kualitas pendidikan, terus data penyebaran dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian memotivasi kita untuk kemudian laksanakan setiap tahun kayak gitu Pak. Apalagi ini sudah Go Teaching 7, tahun depan itu sudah Go Teaching, tahun ini sudah Go Teaching 8 bakalan. Berartinya itu ada lagi di Go Iya. Teaching itu ya. Oh ternyata dari responnya dari para orang tua juga luar biasa ya. Oke. Itu ya untuk di bidang pendidikan ada Go Teaching, terus apa lagi? Cerita Savana. Cerita Savana. Itu bagaimana konsepnya, berdongeng mendongeng atau bagaimana? Cerita Savana? Kalau cerita Savana itu dia konsepnya seperti di dalam kelas sekolah. Otomatis ada mata pelajaran ini, mata pelajaran itu. Jadi bedanya dengan Go Teaching itu hanya di lokasinya. Kalau di Go Teaching kan fokusnya di pelosok. Nah, kalau cerita Savana fokusnya di kampung Savana. Tempatnya kita jadikan itu sebagai lokasi binaan Di gitu. mana itu? Kalau untuk Kampung Savana mungkin bisa jelaskan Baso? Untuk Ya. lokasi Kampung Savana tepat berada di perbatasan Goa Makassar. Goa Makassar. Iya, di Tugu Badik. Tugu Kalau Badik. iya dari arah Hertasning sebelah kiri masuk ke dalam, dekat dari waduk. Jadi masuk lagi. Iya. Oh ya, Kampung Savana. Kenapa dikatakan Kampung Savana? Apakah semuanya banyak penghijauan atau gimana? Ada tamannya? Penasaran Kak. Bagaimana? Kenapa bisa disebut dengan Kampung Savana? Ya. Baso, Sebelumnya iya. kan sebelum kita di Kampung Savana, awalnya kita itu di Kampung Amanah. Ya, kenapa itu di Kampung Amanah? Di mana lagi tempatnya? Di Kampung Amanah tempatnya kemarin di depan Pasar Hertasning. Di samping gedung tinggi yang berdiri yang diwacanakan sekarang akan jadi rumah sakit. Oh itu ya. Kemudian kenapa pindah lokasinya? Pindah dari karena- Kampung Amanah ke Kampung Savana. Karena ada beberapa problematika yang terjadi di sana. Jadi pindah ya iya, ke Kampung Savana. Jadi harus pindah ke Ya, Kampung kemudian Savana. untuk Kampung Savana ini lebih lengkap atau bagaimana? Atau memang suasananya yang kembali ke alam atau bagaimana? Ya. Kalau untuk suasana lingkungannya masih sama dengan apa yang ada di Kampung Amanah, yang mungkin kakak-kakak yang sering lihat bagaimana pemukiman-pemukiman kampung-kampung yang kumuh atau agak tidak terlalu diperhatikan oleh
orang-orang yang seharusnya memperhatikan itu. Jadi memang untuk Kampung Savana ini itu memang lokasinya di tempat yang ekonominya ke bawah gitu ya. Mau ditambahkan dari Sandi? Ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa namanya Kampung Savana, Mhm. itu gak bakal sesuai dengan ekspektasi Kak. Itu yang Iya, jelas, karena bukan padang hijau. Iya kan pasti saya saja bilang "Ih, indahnya namanya." Di sana tuh coklat semua, seng, tanah liat Oh, gitu. begitu ya. Jadi memang otomatis memang dari Sandi kemudian Baso itu melihat keseharian ya dari para pemulung, Oke. Untuk para pemulung ini sebenarnya mereka memang apa ya untuk mencari kehidupan itu memang dengan memulung itu ya. Untuk semuanya kayaknya enggak Kak. Karena tuh ada beberapa memang yang kami kenal itu bekerja sebagai buruh, kuli. Tapi kalau dari segi penampakan yang jelas orang bakalan nge-disclaimer bahwasanya itu adalah kampung pemulung. Kampung pemulung ya. Iya, karena Kampung Savana kelihatan. atau kampung pemulung Iya. ya. Hmm. Karena kelihatan sudah dindingnya kayu, besi apa yang kayak seadanya, yang seperti yang ada di perfilman biasanya, gambaran-gambaran kayak gitu. Ya. Ini waduh luar biasa nih ya. Jadi memang apa yang kalian lakukan ini benar-benar sangat menyentuh ya. Apalagi untuk mereka yang mempunyai ekonomi lemah begitu ya. Oke. Ya, itu ya untuk Kampung Savana. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan di Kampung Savana itu sama ya dengan Go Teaching juga atau bagaimana? Tetap mengajar juga? Iya sama Kak, tetap mengajar. Hanya saja personilnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya kan. Berartinya gimana? Kalau semuanya lebih banyak berartinya effortnya ini harus lebih ini ya, lebih kuat lagi ya bekerjanya. Apa kira-kira nih untuk tantangannya kalau semuanya memang mengajar di Kampung Savana? Terus kalau dilihat dari lingkungannya juga, apa sih yang menjadi tantangan untuk adik-adik? Tantangan tersulit apa ya? Karena kalau mau bilang tantangan, kalau kita nilai effortnya adik-adik, malah mereka yang Luar walaupun biasa. hanya sekedar Semangat. Iya, walaupun Semangat, hanya ya? sekedar datang cuma nongkrong, itu pasti mereka bilang belajar Kak, belajar Kak, belajar. Oh, ya. Jadi mereka yang mengajak kita untuk belajar kayak gitu. Jadi kalau mau bilang tantangan mungkin dari Tidak, segi ya? fasilitas mungkin yang kita kekurangan bahan ajar kayak gitu. Karena mungkin ya kalau semuanya biasanya kan ada juga ya, saya pernah dapat informasi juga katanya biasanya ada juga nih dari mungkin dari para orang tua ya yang mereka itu lebih mengajak anaknya untuk mencari nafkah. Tapi sebenarnya apakah ada seperti itu atau bagaimana nih? Dari beberapa apa ya? Mungkin Baso mau nambahkan? Untuk tantangan Dari yang seperti pengalamannya. itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi di lingkungan yang seperti itu kan teman-teman yang ada di wilayah itu masih dalam tanda kutip untuk kesehariannya itu mereka butuh apa yang harus mereka makan. Jadi mereka lebih fokusnya ke situ pasti. Untuk bantu orang tuanya, jadi adik-adik ini mungkin terkendala di situ walaupun semangat mereka sangat tinggi untuk belajar bersama kami di IKASA, tapi mereka ada juga rasa ketakutan yang memang tidak bisa dihindari bahwasanya kalau orang tuanya memanggil mereka untuk membantu mencari nafkah itu tidak bisa kami bantu secara bagaimana ya, karena lagi-lagi kalau berbicara persoalan materi, kami pun yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi masih sering juga terkendala mengenai persoalan materi. Apalagi dengan adik-adik yang ada di sana, jadi itu sangat sulit. Jadi mungkin yang kami bisa bantu dari segi itu ya seperti ini salah satunya berada di Smart FM. Mungkin banyak dari dermawan-dermawan yang mendengar, yang melihat, itu bisa menjadi salah satu jalan untuk para dermawan bisa bersama-sama teman-teman di IKASA untuk membantu adik-adik ataupun ibu-ibu kembali yang ada di bersekolah sana. gitu Iya. ya. Tentunya ada donasi yang diberikan gitu ya untuk membantu adik-adik kita bersekolah ya. Jadi kalau semuanya di Kampung Savana ini memang untuk peralatan itu dari kalian semua ya. Iya, Iya benar Kak, ya. betul. Dan alhamdulillah mungkin sedikit bocoran juga kalau di tahun 2021 kemarin ya ada donatur dari Jerman. Oh ya, Iya, donatur ada dari donatur dari Jerman. Itu bagaimana apa yang yang dilakukan? Itu kemarin kebetulan
beliau DM via Instagram, terus ditangani sama teman-teman. Itu jadi dia itu kirim uang ke kita untuk dibelikan sepatu, dipakai di kegiatan Go Teaching juga, dibelikan tas dan lain sebagainya. Dan itu semuanya terdokumentasi dengan lengkap di Instagramnya kami. Oke. Gitu. Dan mungkin sayangnya sampai sekarang karena Instagram lamanya kami hilang, di take down, jadi dokumentasi itu sudah nggak ada. Dan juga sejauh ini beliau juga komunikasinya masih satu arah ke satu orang, karena kan yang menguasai bahasa Jerman juga cuma satu orang. Cuma satu orang. Iya. Terus yang menguasai itu di mana sekarang? Masih ada? Dia alhamdulillah kuliah di Belanda. Oh, di Belanda S2 ya. Jadi komunikasinya tidak intens lagi ya. Yang sebenarnya ini bisa menjadi donatur tetap ya untuk IKASA ya. Oke, tentu mungkin ada juga di antara Anda nih smart listeners yang ingin membantu ya anak-anak pemulung ini ya untuk bagaimana bisa menyalurkan bantuannya. Nah, ini tentu dari IKASA ini juga bisa membantu ya. Oke. Baik, itu dari bidang pendidikan yang dilakukan oleh IKASA ini ya. Sekali lagi IKASA ikatan dari Pemuda Peduli Sosial. Oke. Itu ya, jadi ada program Go Teaching-nya, kemudian adalah Kampung Savana. Cerita Savana. Kemudian untuk lingkungan. Nah, gimana nih untuk lingkungan? Apa namanya Apa kemarin yang itu? sudah dilakukan sampai saat ini untuk lingkungan? Basok mungkin ingin menjelaskan? Kalau untuk lingkungan kita punya program yang namanya IKASA Cinta Lingkungan. Cinta Lingkungan. Apa aja sih yang dilakukan? Sesuai dengan namanya Cinta Lingkungan. Jadi ya kita terakhir kemarin kita tanam mangrove. Ratusan mungkin sampai ribuan sih di Takalar. Di Takalar? Iya. Di daerah mana di Takalar? Apa nama tempatnya kemarin? Oh iya, pernah tuh ya ada kegiatan kalau nggak salah memang yang apa ya, ada kegiatan seperti itu ya. Tapi memang di Takalar ya tempatnya ya. Dan itu kemarin kami dari IKASA Makassar kerjasama sama teman-teman di SMA yang ada di Takalar. Kerjasama bersama teman-teman SMA yang ada di Takalar. Dan sebelum kita penanaman mangrove, kami mengajarkan teman-teman SMA ini untuk bagaimana sih mengelola sampah yang baik, bagaimana sih memilah sampah yang baik. Kebetulan juga kan di IKASA Makassar, alhamdulillah salah satu kelebihan yang kami miliki itu kami dipenuhi dengan orang-orang yang berlatar ataupun background yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang ahli di bidang itu, jadi dia yang ambil alih mengenai pemetaan di lingkungan itu sendiri. Oke, jadi dari anggotanya sendiri, pengurusnya sendiri itu ada yang ahli di bidang lingkungan gitu kan. Jadi secara otomatis itu bisa memberikan apa ya, edukasi juga ya. Kalau kalian sendiri itu sebenarnya sudah berapa banyak sih anggotanya untuk IKASA di Makassar? Berapa orang? Berapa laki-laki? Berapa? Ih, banyak sekali. Ratusan. Karena untuk di angkatan 4 sendiri itu seingatku ada sekitar 70-an. Iya, dan itu rata sampai kemudian di angkatan 6 itu juga sentuh angka 70-an. Jadi kalau mau ditotalkan angka pastinya mungkin ada di atas 200-an. Banyak ya? Iya. Banyak. Terus kalau di IKASA sendiri di Makassar atau ada juga di tempat lain atau bagaimana? Basok? Kalau di Makassar, kalau IKASA Makassar itu kebetulan cuma di Makassar. Oh, di Makassar tapi saja. kan dulu ada, itu dulu ada di luar. Hanya saja ternyata mereka vakum. Dan yang tinggal sendiri sekarang cuma tinggal Makassar. Tinggal Makassar ya. Kemudian ya, jadi tadi ya kita kembali lagi nih untuk lingkungan ya. Jadi untuk lingkungan kemarin juga ada kegiatan menanam mangrove ya. Kemudian sempat juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat di sekitar kegiatan ya, sekitar kegiatan. Oke, untuk lingkungan sendiri apalagi yang dilakukan untuk sama ini? Kemudian untuk penanaman mangrove ini itu berulang juga dilakukan atau bagaimana? Sama pengurusan dari Baso atau dari Sandi? Ya, kalau IKASA Cinta Lingkungan itu bukan program kerja yang berkelanjutan. Itu tergantung dari inovasinya teman-teman pengurus lagi. Biasanya selain dari
yang betul-betul dalam bentuk satu program kerja, itu kita juga sisipkan di program kerjaan lain. Salah satunya tadi yang kayak cerita savana, terus co-teaching juga. Itu semuanya kita selipkan pasti yang berbicara mengenai budaya, lingkungan dan kesehatan gitu. Mereka nggak buat satu program besar yang kayak misal di CL itu yang tadi. Kayak misal juga kemarin kita di tahun 2022 juga yang bertepatan juga dengan Hari Pohon se-Indonesia, itu kita pas kegiatan One Night Camp itu kita memutuskan untuk tanam pohon sekitaran 100 kok tidak salah. Itu di pos 1 Gunung Bawah Karaeng itu. Ya jadi kami bekerja sama untuk pengambilan bibitnya itu di Kabupaten Goa. Saya lupa nama tempatnya apa. Oh ya, jadi itu ya salah satu kegiatan juga yang dilakukan ya, penanaman pohon. Itu berapa orang yang ikut serta itu? Kalau itu kan internal, Kak. Internal. Iya, jadi berapa orang kemarin? Oh, kemarin kita datang ke Malino, Malino dah. Berarti ada sekitar 10-an, Dik. Ya, 10-an orang. Banyak sekali. Ini banyak sekali kegiatannya ya. Itu di bidang lingkungan. Ada lagi yang dilakukan selain penanaman mangrove, kemudian penanaman pohon ya. Itu apa lagi nih untuk di bidang lingkungan? Kalau Sandi sendiri sukanya apa nih? Ngajar atau memang terjun langsung di bidang lingkungan? Kalau saya tipikal orang yang suka turun lapangan, Kak. Jadi berarti suka di alam ya? Iya, jadi lebih seru itu nyangkul Ya. tanam. Bukan yang bicara ini tuh. Lebih suka yang kerja gitu ya. Kalau bahasa, wah ini udah ketahuan ini ya. Berarti dia lebih suka ngajar. Dia Dari makanya kayak guru nih, Kak. Kayaknya kalau dibilang Kelihatan. lebih suka ngajar agak terbalik sedikit. Tadi tahu sudah dia bilang dia suka games. Iya. Oke, itu ya. Jadi ada pendidikan, kemudian lingkungan. Nah, di kesehatan, bidang kesehatan. Apalagi yang sudah dilakukan nih? Basa. Kalau untuk bidang kesehatan, ya biasanya kami ikut terjun di kegiatan-kegiatan seperti go teaching dan sebagainya, itu selalu ada pemeriksaan dari teman-teman yang punya background kesehatan itu sendiri. Dan kalau untuk sampai saat ini mungkin yang kami lakukan di kesehatan itu sosialisasi di kampung savana itu sendiri. Terlebih kepada adik-adiknya, bagaimana sih cara pola hidup sehat itu sendiri. Dan kalau sampai saat ini kami hanya bisa dan baru bisa di penanganan dari segi kesehatan itu sendiri. Di kampung savana misalnya ada beberapa masyarakat di sana yang terkena atau terdampak penyakit dan sebagainya. Teman-teman yang punya latar background yang seperti itu harus turun tangan melihat kita harus melakukan penanganan seperti apa ini. Misalnya apakah perlu ada ya. Apakah kita bawa ke rumah sakit atau seperti apa? Ketika dimasukkan memang di rumah sakit harus ya kita lagi kembali berinovasi, berkreatif ya, buka donasi dan sebagainya untuk membantu masyarakat yang masuk memang di rumah sakit dan harus memang ditangani di rumah sakit. Iya sih ya, karena memang kalau dilihat dari latar belakangnya memang biasanya untuk dari program pemerintah itu ada KIS ya. Ada KIS ya, tapi semuanya pas tertentu saja ya mungkin ya. Tidak semua yang ada ya. Dan mereka kan agak terkendala misalnya di wilayah administrasi seperti itu. Apalagi kalau orang tuanya kan harus memang didampingi oleh teman-teman IKASA itu sendiri. Karena jika masuk di rumah sakit, diurus mengenai administrasi, KIS dan sebagainya, mereka kan ada yang dalam tanda kutip bacanya itu masih kurang dan tidak bisa. Jadi kita harus dampingi di situ. Tapi sebenarnya memang mereka asli Makassar atau mereka pendatang ke Makassar? Karena kan iya untuk mengakses layanan publik itu kan memang ya bagaimana? Ini yang keren sih. Jadi kalau untuk ditanyakan aslinya mereka itu dari mana, kebanyakan sih memang berasal dari daerah. Dari daerah. Cuma ada beberapa orang yang memang sudah memiliki KTP Makassar sendiri. Makassar. Dan ya kendala yang terbesar kalau kita memiliki misalnya mau gunakan program KIS dan sebagainya ya seperti itu. Karena terkendala administrasi dan sebagainya. Oke, jadi dibantu ya, didampingi sama teman-teman IKASA ini ya. Sebisanya teman-teman semuanya ya. Bagaimana pada saat
apa ya, mereka sakit, kemudian untuk pertolongan pertama mungkin dari teman-teman yang bergabung di IKASA ada tidak yang bisa memberikan apa ya untuk penolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit? Ada? Pernah ada yang seperti itu? Ada yang memberikan pertolongan pertama misalnya yang apa ya sakit ya yang jatuh atau apa? Itu pernah Oke. juga? Ya, kalau dari teman-teman IKASA Makassar sendiri itu Kak, yang kalau mau misal contoh kasus yang kayak gitu, yang kayak misal jatuh dan luka di tempat itu, alhamdulillah sejauh ini kita memang nggak pernah dengar ada kasus kayak gitu, nggak pernah. Yang ada mungkin kayak penyakit parah yang apa yang kemarin yang kulitnya terkelupas, saya lupa. Iya ada ya penyakit kulit terus. Ya jadi otomatis penanganannya memang harus ke rumah sakit. Apalagi kan kita walaupun memang punya latar belakang keilmuan di dunia medis, tapi kan merekanya masih mahasiswa, belum betul-betul jadi dokter profesi kayak Oh gitu. gitu ya, jadi tetap ya langsung ke rumah sakit. Iya, betul. Tapi kalau untuk kasus-kasus penyakit yang disampaikan itu seperti apa? Kulitnya apa? Yang terkelupas Diare ya? Nah, Kulitnya terkelupas, kemudian diare. Iya. Apalagi? Oh begitu ya. dia memang harus dari medisnya langsung, bukan yang kayak kalau demam dikit mungkin masih bisa, tapi kalau penyakit-penyakit yang kita sendiri masih kurang paham itu Iya, langsung kita langsung dorong ya, ke rumah langsung ke sakit. rumah sakit saja. Jadi untuk teman-teman yang lakukan, kalau seumpamanya ada yang sakit seperti itu membutuhkan donasi ya, membutuhkan mungkin dari smart listener ya yang mendengarkan kita, itu bisa membantu ya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari IKASA ini ya, yang bergerak di bidang sosial ya. Caranya gimana nih kalau selamanya dari ada yang ingin memberikan bantuan, itu gimana caranya? Ya kalau caranya itu teman-teman bisa DM di Instagramnya kami. Jadi tertulis ya untuk nomornya? Kalau untuk donasi setiap harinya itu kami nggak buka Kak. Ya. Tapi kalau misal mereka mau bantu untuk kayak misal di cerita savana dan kesehatan lainnya itu mungkin bisa DM. Tapi kami pastinya bakalan buka flyer untuk penyakit-penyakit tertentu kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang kemarin yang tadi saya bilang yang kulit itu kita pernah buka flyernya, dan yang kemarin itu ada kecil yang di Lebong Baji. Siap, yang itu kita buat juga buat flyernya, terus dikasih donasi. Nah itu donasinya kita buka dua, ada yang untuk umum, kita buka juga langsung di grup. Jadi ada penyakit gini-gini Kak, mohon dibantu. Nah, jadi teman-teman keluarga IKASA Makassar itu langsung TF terus kita laporkan kayak gitu. Gitu ya. Oke. Ini memang ya. Tapi kalau selama ini ya dari teman-teman IKASA memang ada pendampingan nggak sih dari pemerintah, misalnya dari Dinas Sosial Kota Makassar? Karena apalagi ya menjelang Ramadan ya seperti ini ya, kalau kita lihat untuk yang berdonasi ataupun banyak ya kita lihat ya mereka-mereka yang turun ke jalanan yang memang juga membutuhkan semacam bantuan begitu kan. Nah kalau saya pikir kenapa enggak ya itu melakukan hal yang sama tapi seperti yang dilakukan oleh IKASA ini ya. Bagaimana? Jadi kan biasanya ada yang langsung turun ke jalan kan, tapi kalau IKASA tidak ya. Itu memang memanfaatkan sosial media yang ada ya. Oke. Kalau Baso sendiri bagaimana nih? Kalau melihat dari ada juga ya sih ya. Kalau teman-teman yang membutuhkan bantuan ya, itu harusnya memang begitu ya. Ke sosial media itu lebih kena ya daripada turun ke jalan kan. Gimana? Kalau persoalan itu sih Kak ya nggak bisa juga disalahkan, dan yang penting dari niatnya sih. Ketika niatnya teman-teman memang untuk membantu, ya kenapa tidak? Kalau memang hanya itu jalan dan kreativitas yang bisa kita lakukan, kenapa tidak lagi? Karena kalau persoalan turun jalan untuk bantu, sebenarnya IKASA juga sering, tapi pada saat kolaborasi. IKASA sering turut bergabung bersama teman-teman, tapi di kolaborasi. Kolaborasi. Ada beberapa komunitas juga. Iya. Kalau untuk sendiri turun secara langsung sampai saat ini IKASA belum. Tapi kalau di kolaborasi, IKASA Makassar tidak akan pernah menutup mata atau menutup telinga untuk bergabung bersama teman-teman selama kita memiliki niat yang sama untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi selama ini
ini tetap biasanya turun ke jalan juga ya kita kan untuk selalu support. support teman-teman yang lain ya. Oke. Ya, kita masih lanjut lagi ya. Tadi untuk pendidikan, kemudian lingkungan, kesehatan, kemudian budaya. Nah, gimana nih? Aha. Kalau budaya ini yang paling saya ingat kemarin itu kegiatannya di Gedung Bulo. Ada namanya community sharing dan apa? CSC saya lupa kepanjangannya. Community sharing care. Community sharing care. Ya, dan itu membahas masalah kebudayaan. Itu jadi kita buat workshop ke lukis. Itu workshop lukis. Kebetulan di IKASA Makassar itu ada pelukis andal. Maestronya di situ Iya, di ada banget. ya. Jadi itu kita kan kebetulan itu hari bersama dengan Mulfest ya kalau tidak salah. Iya, bersama dengan Mulfest otomatis kita bergabung di gedungnya, kita pakai gedungnya. Itu kita ajak orang-orang luar untuk workshop melukis di dalam kayak gitu. Nah, sebelum CSC pun itu, sebelum di hari hanya kita sempat mengadakan basar dialog, bahas tentang kebudayaan yang kebetulan kita bahas juga. Memang kita panggil orang-orang yang ahli di bidangnya kayak gitu. Ada yang dari ketua BEM yang berhubungan dengan kebudayaan, ada yang memang akademisi, dan juga ada yang dari kalangan mahasiswa itu sendiri dan internal dari KASA itu. Oke, itu dari bidang kebudayaan ya. Basok mau nambahin apa saja sih yang dilakukan untuk di bidang budaya ya? Yang Mulofest juga ternyata ikut serta juga ya. Kalau di IKASA apa saja sih mereka unggul di bidang seninya juga atau bagaimana teman-teman di sana? Kan tadi tuh bilang ada yang maestro pelukis juga, ada yang bisa musik atau apa ada. Kalau di IKASA untuk budayanya memang ada teman seangkatan kami berdua yang alhamdulillah memang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dari segi seni lukis dan budaya-budaya mengenai mungkin warisan apa yang ada di Sulawesi Selatan itu tersendiri, mengenai mungkin pemahaman tentang badik, tentang dan mungkin saya rasa di Makassar dia sudah memiliki nama yang cukup besar. Siapa yang namanya? Nanti kita kasih lihat Instagramnya kan. Ya, info ke saya sebentar. Oke, jadi itu memang beberapa kegiatan yang dilakukan ya dari teman-teman IKASA, dari pendidikan, kemudian di lingkungan, bidang kesehatan dan juga budaya. Untuk hal-hal yang sudah dilakukan ya di keempat bidang ini ya. Kira-kira dari teman-teman dari IKASA ya, misalnya dari Baso kemudian dari Sandi sendiri, kedepannya nih untuk IKASA apa sih yang ingin dilakukan lagi, apa sih yang lebih ditingkatkan lagi nih? Oke. Untuk IKASA yang akan lebih ditingkatkan lagi ya mungkin apa ya? Saya punya sih Kak tujuan yang dimana IKASA Makassar setiap tahunnya ke daerah itu saya maunya IKASA Makassar untuk tahun-tahun berikutnya yang akan datang IKASA Makassar sudah tidak menginjak pelosok lagi. Sudah tidak menginjak pelosok lagi. Artinya? Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya ingin bahwasanya pendidikan-pendidikan yang ada di desa, di pelosok-pelosok itu sudah merata dengan apa yang ada di kota. Kami tidak mau tiap tahun dan berikutnya selalu turun menuju desa, pelosok-pelosok. Sampai kapan kami maunya itu semua itu sudah merata. Jadi kami apa sih sebenarnya kalau yang di pelosok itu apa yang menjadi kendala mereka untuk bagaimana bisa peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik? Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan untuk di pelosok itu? Yang menjadi tantangan Kak, salah satunya itu di pelosok itu ketika ada pemukiman, ya hanya memang sebatas lingkungan di situ Kak. Jadi yang ada mungkin hanya sampai SD. Jadi ketika mau melanjutkan pendidikan di SMP harus turun ke kota lagi. Agak susah medannya mungkin ya? Susah medannya. Oh, agak susah medannya. Iya Kak. Dan silakan Sandi. Dan selain itu, selain dari lingkungan yang harus memang kita keluar, itu kita dalam beberapa lokasi memang pernah dapatkan ada yang sama sekali tidak ada sekolah tapi sekolahnya tidak layak untuk ditempati belajar. Misalnya itu di Dusun Barah. Di mana? Di Dusun Barah. Di Dusun Barah. Kabupaten Maros. Itu lokasinya kan dia pendakian. Itu kita jalan sekitar 5 jam daki. Itu dan
di sekolahnya itu dari jarak sekolah ke rumah itu butuh lagi mendaki beberapa mungkin setengah jam, dan itu tidak pas kita masuk di dalam itu udah nggak layak diajar, sengnya bocor, kayunya lapuk. Dan juga di kasus yang terakhir kemarin juga itu di Kindang, desa Kindang itu beralaskan tanah, terus dinginnya kayu, atapnya seng bolong-bolong kayak gitu, papan kecil, sama kecil dengan ruangan ini Kak, untuk satu kelas, dan itu cuma 4 ruangan, dan ada 6 ada kan di SD ada 6 tingkatan gitu kan, dan papan tulisnya yang masih kayu, pakai kapur. Tapi kalau dilihat dari sarananya, kemudian untuk medannya yang jauh, itu tetap ada proses belajar mengajar di situ atau bagaimana selama ini? Kalau dari ya, Basto. Oke, jadi kalau untuk itu sebenarnya Kak, di beberapa sekolah ada memang yang terhenti proses pembelajarannya. Ada juga yang masih berlanjut, tapi ya mungkin sesuai dengan kurikulum yang ada itu udah nggak sama lagi Kak, udah tidak bisa mengikuti secara keseluruhan karena ya faktor seperti itu lagi, di mana guru yang kita sadari di Indonesia tidak dihargai, kurang dihargai tepatnya. Bagaimana teman-teman yang memiliki jiwa untuk ngajar, jalan jauh sampai ke desa, ke pelosok, jalan 4-5 jam, dan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Lagi-lagi walaupun kita memiliki niat dan tekad yang sangat kuat untuk mencerdaskan sesuai dengan cita-cita undang-undang, kita selalu terkendala dengan persoalan materi itu Kak. Kita juga butuh kehidupan. Kita tidak bisa menolak itu, jadi kami hanya bisa ya lagi-lagi kami hadir di sini, sosialisasi dan sebagainya agar teman-teman di lingkungan pemerintahan sesuai dengan daerah mereka sendiri bisa lebih fokus, karena mereka yang lebih tahu. Ya, biasanya oke. Mungkin ya ada swadaya masyarakat yang bersama-sama bergotong royong. Bisa juga mungkin ya seperti itu ya. Tapi memang untuk Anda nih Smart Listeners yang melihat ataupun menyaksikan kita ya di channel YouTube Smart FM Makassar, Anda mempunyai rezeki yang berlebih ya, tidak salahnya juga kalau Anda juga bisa menyisihkan ya untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan ya, untuk pembangunan sekolah mungkin ya, kemudian untuk membantu mereka yang ada yang lagi sakit ya. Ya, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama ya. Sekali lagi terima kasih ya, ada Sandi kemudian ada Baso. Ada yang disampaikan nih untuk mereka yang sedang menyaksikan kita di channel YouTube Smart FM Makassar, ada banyak yang melihat kita, menonton kita. Dari Baso sendiri apa yang disampaikan? Saya mungkin terakhir sebatas penyampaian juga untuk teman-teman Smart Listener. Jadi kemarin pada saat Full Up GT7, alhamdulillah teman-teman di IKASA Makassar itu melaksanakan pembangunan tahap awal sekolah di Miss Asadia Kindang. Di mana itu di Kindang? Kindang di Bulukumba. Ya. Bulukumba. Di situ kami melakukan tahap awal pembangunan dari segi pondasi. Jadi jika ada dermawan-dermawan yang ingin turut membantu untuk tahap selanjutnya di Miss Asadia Kindang, teman-teman bisa menghubungi Instagram dari IKASA Makassar itu sendiri. Oke, itu langsung kelihatan ya. Iya. Untuk program-program apa saja yang dilakukan saat ini ya. Langsung aja kunjungi IKASA Makassar. Oke. Dari Sandi yang ingin disampaikan singkat? Ya, jadi untuk poinnya tadi sudah disampaikan sama Kak Baso. Kalau dari saya mungkin kalau misal ternyata kemudian teman-teman tidak punya terkendala dalam bentuk materi untuk berkontribusi di bidang sosial, itu kami dari IKASA Makassar juga sangat terbuka untuk menerima teman-teman. Itu setiap tahunnya pasti bakal ada open recruitment. Ya. Itu bisa gimana sih cara gabungnya itu? Itu teman-teman bisa pantau di Instagramnya kami juga. Tidak terlalu lama juga. Prosedurnya tidak seribet
di dunia kampus juga karena tidak ada psikotesnya dan lain sebagainya. Karena cuma datang Psikotes wawancara sudah gitu. Bede langsung Iya. praktek. Iya, Kak. Oke, sekali lagi terima kasih ya Baso sudah hadir di studio, kemudian Sandi ya, makasih ya. Dan tentunya kita menunggu ya untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuannya, silakan untuk mengunjungi Instagram dari IKASA Makassar. Baik, sekali lagi terima kasih smart listeners untuk Anda yang mendengarkan dan juga menonton kita ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya Mirza Arianti dan juga ada Baso, kemudian ada Sandi di sini dari IKASA Makassar. Kami pamit. Sampai jumpa dan bye bye.